dan ceria. Anak Pentakosta istimewa, untuk kita Yesus datang. Percaya dan sambut Dia di dalam hatimu, Dia jaminan masa depanmu. Anak Pentakosta istimewa, untuk kita Yesus datang. Percaya dan sambut Dia di dalam hatimu, Dia jaminan masa depanmu. Kamu memang istimewa, selalu ada di mana-mana. Aktif, dinamis, akan suka melayani, pintar, jenius, dan ceria. Anak Pentakosta istimewa, untuk kita Yesus datang. Percaya dan sambut Dia di dalam hatimu, Dia jaminan masa depanmu. Anak Pentakosta istimewa, untuk kita Yesus datang. Percaya dan sambut Dia di dalam hatimu, Dia jaminan masa depanmu. Dia jaminan masa depanmu. Dia jaminan masa depanmu. Masa depanmu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bukan hanya anak-anak Pentakosta istimewa, bapak-bapak dan ibu-ibunya juga, muda-mudinya juga istimewa. Haleluya. Karena istimewa maka berani hadir hari ini kalaupun sudah tua-tua, jauh perjalanannya. Bapak-bapak Pentakosta, ibu-ibu Pentakosta, muda-mudi remajanya istimewa. Haleluya. Istimewa lagi-lagi kalau kita mau menerima firman-Nya hari ini. Jangan ada yang menolak dan mengeraskan hati. Ya, kita akan terima sambut hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Kita sambut dengan pujian penyembahan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Hidupku hanya ditentukan
yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Allah. Dimohon kerjasama kita yang baik di dalam mendengarkan firman Allah. Sebab melalui firman Allah, saudara, kita terus didandani oleh Tuhan Yesus untuk layak disebut mempelai wanita, untuk bertemu dengan Tuhan sebagai mempelai laki-laki. Kedatangan Dia kedua kali, saudara. Karena saudaraku, walaupun kita sudah dipilih, yang digambarkan seperti pohon zaitun atau anggur, kalau kita tidak mau didandani secantik apapun kita, saudara, seganteng apapun kita, maka saudaraku tetap jelek. Saya melihat ada orang yang ganteng, saudaraku, karena dia gak mandi, gak ada menghias dirinya. Kalau ganteng pun dia tetap jelek, saya lihat. Nah, kita ini, saudaraku, sudah dipilih Tuhan. Dia rindu agar kita terus menerus, saudaraku, didandani oleh firman Allah. Baik, saudaraku, kita akan dengarkan firman Tuhan, kitab Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2. Kita akan baca, saudara, secara bergantian ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan bacakan ayat ganjil, sudah ayat 6. Nanti ayat terakhir sama-sama kita baca. Demikian firman Allah kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Kalau segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun keturunanmu, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencoba mereka dengan diri-dirinya sendiri, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Paulus yang juga aku benci. Sama-sama kita baca. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, berdiri gereja Efesus yang ada di pedalaman di Asia Kecil, itu karena ada hamba-hamba Tuhan yang kerjasama untuk memenangkan jemaat yang ada di sana, saudara. Terutama antara lain Paulus dan Apolos. Ini memberikan kepada kita, saudara, sebuah pengertian. Dalam pelayanan ini kita harus mau kerjasama satu dengan yang lain untuk membangun, memenangkan jiwa-jiwa baru lagi, saudara. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan.
bagi setiap kita yang sudah terpanggil menjadi orang percaya. Makanya saudaraku, saya teringat dulu bagaimana penjelasan atau instruksi Bapak Pendeta kita Gembala Sidang Sumatera Selatan ini, Sumatera bagian selatan, Bapak Pendeta Bunga. Kalau berangkat menginjil, misal saudara untuk memenangkan mereka, maka saudaraku, misalnya kalau kita 2 orang pergi menginjil, ini harus bisa kerjasama yang baik. Misalnya 1 orang menjelaskan firman kepada orang yang kita sedang melayani. Yang satu berdoa. Nggak boleh saudaraku lagi menghadapi orang yang akan kita injili. Kita saudaraku tidak bisa bekerja sama atau bertengkar atau satu dengan yang lain sepertinya membuat dirinya lebih hebat. Kami saudaraku belajar mempraktekkan itu waktu masih di Bandar Lampung. Saya pas itu KPA, Pak Penginjil Sibarani. Kalau kami pergi menginjil, maka saudaraku jangan sampai waktu kita mau menginjili seseorang itu, lalu kami bertiga nanti bisa bentrok saudara. Wah, mestinya begini, mesti begitu. Oh tidak saudara. Kami belajar saudaraku, itu atas karena ada petunjuk-petunjuk dari hamba Tuhan bagi kita. Karena saudaraku, dengan kerjasama yang baik, saya lihat kalaupun mungkin ada yang kurang nanti di pelayanan itu, di penginjilan itu, nanti sudah selesai penginjilan, biasanya kami pergi ke warung gitu ya, misalnya makan. Lalu kami saling mengevaluasi. Tadi Anda itu salah menyampaikan. Mestinya begini. Dan harus mau saudaraku menerima masukan dari kawan. Persoalannya kan saudara, kalau kita menginjil tidak mau kerjasama yang baik. Padahal kalau 2 orang saja sepakat menginjil ini saudara, kuasa doa orang ini sangat dahsyat saudara-saudara. Itu sering kami praktekkan, apalagi dulu waktu saya dengan Pak Penginjil ini mendoakan situannya HKBP. Maaf dulu saudara, ini saya menyebut nama sebuah lembaga. Itu dia bendahara HKBP yang ada di Lumsir. Dia sakit lumpuh kalau nggak salah 4 tahun kurang. Kami tuh hari itu baru ya semangatnya melayani lah. Lalu saudara, kami belum tahu bagaimana mempergunakan minyak doa. Pokoknya kami terabas aja dengan firman Tuhan. Yang kami temui hari itu ada juga di sana, rupanya sebelumnya teologi ya, yang datang menginjil orang itu. Tapi rupanya katanya nggak masuk. Lalu kami jelaskan firman Allah. Lalu saya bawa minyak, biasa saya bawa minyak kalau di tas menginjil. Seperti dalam kitab Markus pasal 6 itu saudara. Lalu kami doakan dia setelah, Bapak percaya? Percaya. Oke. Lalu saudara, kami belum tahu bagaimana mempergunakan minyak itu kan. Pokoknya kami tabur aja seperti itu. Kami tabur di kakinya. Sore kami datang. Besok paginya saudara, dia sudah jalan. Makanya firman Allah berkata, kalau kita sepakat 2 orang saudara meminta kepada Tuhan, ya, yang dimulai saat kita menginjil kita sepakat, maka hasilnya Alkitab berkata, di mana 2 orang di dunia ini sepakat meminta apapun di dalam namaku, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Haleluya. Ini penting saudara, seperti Apolos dan yaitu Paulus saudara. Sehingga jemaat di Efesus, pertama-tama jemaat itu jumlahnya hanya 12 orang saudara. Tapi saudaraku, karena kerjasama yang baik, akhirnya saudaraku, gereja yang ada di Efesus berkembang dengan pesat. Luar biasa. Di sana saudaraku yang kerjasama malah ada rasul, kerjasama dengan nabi. Itu dikatakan di Efesus pasal 4. Ada bersama dengan pemberita Injil, para pengajar, para gembala. Mereka saudara bisa bekerja sama dengan baik.
Sehingga saudaraku melihat ayat ini, jemaat di Efesus ini saudara, mencapai saudaraku mereka mengalami dewasa secara rohani. Bahkan kalau kita baca di sini, mereka bekerja untuk Tuhan tidak kenal lelah. Mereka berjerih payah saudara-saudara untuk memenangkan lagi saudaraku keluarga-keluarga baru, muda-mudi remaja yang baru, anak-anak sekolah migran baru saudara. Di sini saudaraku, kita akan pelajari sedikit apa hasilnya saudaraku jemaat Efesus ini. Saya saudaraku setidaknya pertama, jemaat di Efesus di sini dikatakan mereka menjadi jemaat yang sanggup menjadi berkat bagi banyak orang. Di mana hari itu dikatakan, kalaupun banyak masalah, persoalan, mereka bisa menjadi sabar. Kalaupun menderita, tetap sabar saudara. Tidak mudah saudaraku menjalani hidup seperti ini, apalagi kita yang melayani Tuhan ini. Tidak mudah saudara. Juga disebut di sini saudaraku, mereka tidak kenal lelah. Ini saudaraku salah satu hasil dari mereka ini yang mau mengelola pelayanan itu dengan baik. Mereka saudaraku mau bekerja, melayani pekerjaan Tuhan. Makanya kalaupun jumlahnya awalnya 12 orang, banyak orang kan saudaraku anggap remeh tentang jumlah yang kecil. Bethlehem adalah kota kecil, tapi dari Bethlehem saudaraku muncul, yaitu lahir di sana Tuhan Yesus yang kita peringatkan ini. Dan itu saudaraku mendatangkan berkat bagi seluruh dunia. Kita tidak boleh anggap remeh dengan sesuatu yang kecil saudara. Dari 12 orang ini, kalau satu-satu orang ini saja dididik dengan baik saudara, seperti cara Paulus ini, satu orang bawa satu orang, 12 masing-masing bawa satu orang, datang ke gereja dimenangkan. Jumlahnya saudaraku menjadi 24 orang. Mereka ini saudaraku mau dididik oleh hamba Tuhan yang di sana saudaraku dipercayakan untuk menggembalakan mereka saudara. Makanya saudaraku, sampai hari ini ada orang Kristen di Afrika, di Ethiopia saudara terutama. Itu karena ada satu orang yang diinjili oleh, yaitu Filipus, di jalan Gaza pada hari itu. Dia datang, dia menyampaikan firman. Lalu hari itu bertobatlah sida-sida ini, dan dia pulang dengan sukacita. Dan lewat itu saudaraku sampai hari ini gereja di sana saudaraku muncul lewat orang satu ini. Makanya saudaraku jangan kita anggap remeh dengan orang yang, kalau satu orang dia sungguh-sungguh, ini bisa menjadi aset Tuhan untuk memenangkan banyak orang saudara. Ini yang terjadi kalau kita saudaraku mau dididik oleh firman Allah. Kita bersyukur kalau di gereja Pentakosta Indonesia, khususnya di Sumatera bagian selatan, kita dididik untuk itu. Nah, dikatakan di sini saudaraku, apa yang dimiliki oleh yaitu jemaat di Efesus yang boleh kita pelajari, yaitu tadi saudaraku, mereka mau bekerja keras melayani pekerjaan Tuhan, siang malam terus saudaraku bekerja. Dan yang kedua saudaraku, mereka ini dikatakan dipersiapkan juga mampu menghadapi tantangan akhir zaman, yang pada hari itu mereka didatangi oleh rasul-rasul palsu. Tapi saudaraku, hari itu mereka mampu menghadapi mereka, yaitu rasul-rasul palsu, dan mereka dapatkan, mereka yaitu buktikan kalau yang datang itu kepada mereka, kalaupun jemaat yang didatangi oleh rasul ini, mereka saudaraku bisa membuka kedok, yaitu mereka yang menyebut dirinya rasul ini saudara. Kenapa?
Saya akan bacakan dulu saudaraku yang pertama. Ini saudaraku, yaitu Kisah Para Rasul pasal 19. Kenapa saudaraku mereka ini, kok cepat sekali mereka bisa dewasa secara rohani? Kisah Rasul 19, kita baca dulu saudara. Ayat 1 sampai dengan 7. Saya baca ganjil saudara genap. Demikian. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan dia berkata kepada orang lain bahwa mereka harus percaya kepada dia yang mengadakan kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menampakkan tangannya atas mereka, turunlah Roh Kudus atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh yang kedua. Kita baca bersama. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Kenapa saudaraku mereka ini cepat sekali mengalami dewasa rohani? Sebab mereka dipenuhi atau menerima baptisan Roh Kudus. Roh Kudus inilah saudaraku yang memungkinkan mereka sanggup saudaraku, yaitu mereka ini menjadi seorang yang dewasa dan mampu mereka menghadapi saudaraku tantangan akhir zaman. Apalagi terutama yang datang kepada mereka adalah rasul-rasul yang ternyata mereka adalah rasul palsu. Kenapa? Roh Kudus itu bekerjanya seperti ini salah satu. Saya baca sebentar saudaraku, 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus 2 berkata begini. Kita baca dulu saudaraku. 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. 32. Iya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Banyak orang saudaraku memberitakan tentang Allah, padahal mereka tidak tahu saudaraku bagaimana mereka mengenal pribadi Allah. Untuk mengenal pribadi Allah lebih dalam saudara, harus melalui rohnya. Kita bersyukur kalau di gereja Pentakosta Indonesia diajarkan terus menerus untuk selalu mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan kepenuhan Roh Kudus inilah saudara, terutama kalau mereka terus menerus berdoa di dalam berbahasa roh, maka saudaraku kapasitas orang percaya itu akan dikembangkan oleh Tuhan, semakin diperbesar. Mereka saudaraku mulai mampu menerima perkataan yang keras, pengajaran yang keras. Bahkan saudaraku, rahasia-rahasia dari firman Allah ini Roh Kuduslah yang akan menyingkapkannya. Inilah saudaraku yang hari itu terjadi kepada jemaat yang ada di Efesus. Selain itu saudaraku, mereka tekun mendengarkan pengajaran dari hamba-hamba Tuhan yang selalu menyampaikan rahasia-rahasia firman Allah. Lalu saudaraku, inilah yang membuat mereka saudara mengalami percepatan kedewasaan secara rohani, melesat begitu jauh saudaraku, sehingga banyak orang yang selama ini main-main hidupnya tertinggal saudara, yaitu mengenai siapa sebetulnya Yesus itu.
Roh Kudus akan memperkenalkan tentang Yesus lebih dalam kepada kita. Makanya saudaraku, Paulus berkata saat dia sudah mengenal Yesus lebih dalam, dia berkata dalam Filipi pasal 3, apa yang dahulu yang menjadi keuntungan bagiku, sekarang kuanggap menjadi kerugian setelah aku mengenali Yesus. Sebab pengenalan akan Allah itu, pengenalan akan Yesus itulah segala-galanya bagi Paulus. Yang lain semua itu yang sebelumnya dianggap sampah oleh dia. Kenapa saudara? Sebab Paulus ini kalau dia berdoa di rumahnya saudara, dia begitu banyak berdoa di dalam berbahasa roh. Sehingga saudaraku, Roh Kudus menyelidiki apa yang tersembunyi dalam pribadi Allah itu, dalam pribadi Yesus itu. Lalu diberitahu dengan dia saudara. Dan itulah yang menjadi bahan-bahan dia saudaraku kalau dia berkhotbah, kalau dia menginjil saudara-saudara. Memang saudaraku cara Tuhan itu saya lihat untuk memberikan rahasia itu ada banyak cara. Kalau yang saya alami saudara, kadang-kadang saat menginjil, tadinya kan kita yang penting sudah berdoa berbahasa roh gitu ya. Lalu kita menginjil. Pas menginjil, tadinya kita nggak ngerti firman Tuhan yang yang kita baca. Tahu-tahu dijelaskan oleh Roh Kudus, kita nggak tahu itu saudara. Karena Yesus pernah mengatakan, kalau engkau diperhadapkan kepada mahkamah agama, jangan dulu engkau memikirkan pembelaanmu. Sebab pada saat itu Roh Kudus akan memberikan kata-kata hikmat kepadamu, sehingga mereka yang engkau jelaskan firman itu, mereka tidak bisa membantahnya saudara. Ini sering saudaraku kita alami. Sehingga saudaraku kalau kita menginjil mulai di sana, ditambahkan Tuhan saudaraku pemahaman kita, yaitu pengenalan kita akan Tuhan. Karena saudaraku kalau tidak kenal maka tak sayang saudara. Makanya kalau pengenalan seorang begitu dangkal kepada Yesus, maka cara dia saudaraku untuk mengasihi Yesus juga sangat dangkal. Makanya mereka banyak orang karena dia tidak bertambah-tambah pemahaman akan firman, cara mereka datang menghadap Tuhan pun asal-asalan saudara, main-main. Coba kalau mereka sudah kenal dengan Tuhan, karena selalu diperkenalkan oleh Roh Kudus, diberikan saudaraku rahasia-rahasia Yesus saudara. Lalu saudaraku mulai kita, waduh, luar biasa Yesus. Itu antara lain saudaraku, cara Tuhan memberinya. Kadang-kadang waktu kita berdoa berbahasa roh, tahu-tahu kita diberitahu. Saya pernah saudaraku, ya mengalami, bahkan saudaraku tidak jarang saya mengalami seperti ini. Ini bukan menunjukkan diri, sama-sama aja kita, yaitu saudaraku, mendapatkan kesempatan untuk selalu berdoa di dalam berbahasa roh. Kita sering mendapatkan saudaraku saat berdoa bersama, tiba-tiba diberitahu. Saya pernah saudara yang mendengarkan sebuah khotbah. Lalu Roh Kudus yang ada pada saya mengatakan, bukan itu penjelasannya. Bukan itu. Lalu saya bertanya, lalu apa penjelasannya Tuhan? Belum diberitahu. Lalu ketika saya saudaraku menginjil, tahu-tahu di sana diberitahukan rahasianya. Sering saudaraku seperti itu. Makanya dalam kitab Amsal pasal 2 dan 3 berkata di sana, Allah itu menyampaikan kata-kata hikmat kadang-kadang juga di perempatan-perempatan jalan, di tengah jalan. Kadang-kadang saudara, maaf dulu ini, kalau saya dulu sampai saya bilang sama istri saya, waktu saya ke kamar mandi, di sana Tuhan memberitahukan saudaraku sebuah rahasia sama saya. Mama, tolong dulu ambil pulpen sebentar. Saya diberitahu Tuhan tadi rahasia tentang ayat yang satu ini. Coba tulis, nanti lupa. Lalu dia segera menulisnya saudara. Kadang-kadang waktu kita mau menginjil, pergi menginjil saudara ya, menginjil misalnya sendirian, kita nyanyi-nyanyi. Tahu-tahu di tengah jalan, dia kasih tahu rahasia sebuah firman Allah. Saya berhenti, saya ambil pulpen, saya catat saudara. Itulah saudaraku antara lain yang dialami oleh jemaat di Efesus, membuat mereka yaitu mengalami dewasa rohani secara cepat. Kenapa saudaraku? Kalau kita nggak dewasa, maaf saudara, misalnya kita masih kanak-kanak,
Apa mungkin anak-anak seperti itu layak nanti menjadi pengantin? Tidak bisa jadi pengantin, saudara. Makanya dibilang Ibrani pasal 4 ayat 1, janganlah ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Kalaupun yaitu perhentian yang disediakan oleh Tuhan masih terbuka. Jangan, saudaraku. Makanya saudaraku, dalam pertemuan ibadah seperti ini, Natal seperti ini, banyak hal yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita melalui hamba Tuhan untuk mendidik kita, saudara, mempersiapkan kita mampu menghadapi tantangan akhir zaman ini. Siapa yang tahu tentang pribadi Allah kalau bukan rohnya? Sama seperti diibaratkan, siapa yang tahu tentang pribadi manusia kalau bukan roh manusia itu sendiri? Makanya saudaraku, kita bersyukur dengan ini. Kalau di gereja Pentakosta Indonesia, bahkan saudaraku, seperti di sana ya, kalau kita di Palembang, pas saya jelaskan ada jemaat yang lama yang sudah keluar, dia datang lagi, lalu dia bertanya mengenai firman Allah. Lalu saya jelaskan, ya ampun Pak, baru kali ini saya tahu tentang yang ini. Pada saat puasa dia datang, saya jelaskan sama dia, bukan kemampuan kita itu, saudara, tetapi karena Roh Kudus, kita, saudaraku, buat dia, saudaraku, melakukan apa yang menjadi kehendaknya bagi kita dan mau kita kerjasama dengan dia. Ini, saudaraku, yang terjadi kepada jemaat di Efesus. Makanya kita jangan bosan-bosan, saudaraku, kita berdoa di dalam berbahasa roh. Sambil saudaraku, nanti ketika kita berdoa berbahasa roh, kita mulai diperlengkapi terus, makin disempurnakan oleh Tuhan. Ini, saudaraku, yang terjadi. Saat itu ada rasul yang datang. Bagaimana cara membuktikan ini, saudara? Apalagi jemaat. Kalau zaman sekarang, saudara, saya lihat di sana, wah, sama saja itu semua Pak, begini-begini, kata mereka yang saya temui, yang apa namanya, waktu saya menginjil. Oh, tidak sama, saya bilang. Kita akan buktikan dari firman Tuhan. Lalu saudaraku, mulai kita jelaskan firman Tuhan. Baru mereka, jadi begitu rupanya. Iya, firman Allah yang menjadi patokan kita. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, inilah yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Efesus. Mereka, saudaraku, mengalami dewasa secara rohani. Dan selanjutnya, saudaraku, dikatakan ada yang membuat Tuhan begitu kecewa dengan mereka. Apa itu, saudara? Dikatakan ayat ini. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jemaat di Efesus ada yang disayangkan oleh Tuhan. Ada yang disayangkan. Mereka ini, saudaraku, meninggalkan kasih yang mula-mula. Ini yang jadi masalah. Seorang kalau meninggalkan kasih mula-mula, maka, saudaraku, dia disebut dia begitu dalam mengalami kejatuhan, saudara. Kata ayat ini. Artinya kasih yang mula-mula itu seperti ini. Ini hanya, saudaraku, kesaksian saja yang saya alami. Kasih mula-mula yang ada dulu Tuhan kerjakan dalam diri saya. Rajin baca Alkitab, rajin beribadah, rajin menginjil. Semangat terus, saudara. Mau ada uang apa enggak ada uang, atau ada motor apa enggak ada motor, pokoknya pergi menginjil. Saya pernah dengan Pak penginjil ini dulu waktu kami menginjil. Wah, ini saudaraku, pokoknya apapun itu, apalagi dulu sering misalnya hujan. Wah, ini hujan ini, sibaran ini, ya hujan. Ayo kita doakan hujan supaya berhenti. Kita mau menginjili orang. Kadang-kadang kami di warung, biar aja di warung, lagi warung makan, kami berhenti di situ. Kami berdoa dengan kuat-kuat. Hei hujan, dia pindah Yesus, berhenti. Biarin aja orang mau ngomong apa. Tahu-tahu berhenti, kami lanjut berjalan. Lalu, saudaraku, yang terjadi lagi pada saat kami nggak punya apa-apa. Kami kan udah lapar nih, seharian. Udah itu sore, sudah sore. Pas tengah jalan, kami mau pulang. Wih, itu ada mie ayam. Kami
Kamu punya uang berapa? Silakan. Saya 3.000. Wah, saya punya 2.000 ini. 5.000. Kalau gitu berapa ini? Kita tanya dulu berapa biaya ini? Apa namanya satu mangkuk? Rupanya dibilang hari itu kalau nggak salah 4.000 ya, 4.000. Lalu 8.000. Terus kita bilang, aduh gini Pak, bisa nggak setengah-setengah Pak? Cuman itu ada duit, bisa nggak? Oh bisa Pak, bisa, nggak apa-apa. Ternyata dibuat saudaraku penuh, kayak makan dengan kenyang. Jadi saudaraku, zaman sekarang banyak orang tidak ada lagi semangat itu, saudara. Itu sudah hilang. Kasih yang seperti itu banyak saudaraku yang hilang. Padahal kalau kita baca, coba saudaraku, yaitu dalam kitab Yeremia berkata begini, pasal 3. Ini luar biasa saudaraku, kasihnya yaitu orang Israel kepada Tuhan. Yeremia pasal 2. Yeremia 2. Kita baca dulu saudaraku. Ayat yang kedua saja. Kedua. Yeremia 2 ayat 2, 32. Ya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ya saudaraku, pada hari itu kasihnya orang Israel pernah suatu kali, kalaupun mereka berada saudaraku di padang gurun gambaran yaitu banyak persoalan, penderitaan, mengalami kekurangan. Tapi saudaraku, hari itu kasih mereka kepada Tuhan begitu kuat. Tidak berbeda saudaraku misalnya saya dengan istri saya. Karena ada cinta mula-mula kami. Ya kan? Cinta mula-mula kami misalnya dulu, kami jalan bersama, ngobrol bersama begitu, begitu berserah. Ya. Lalu saudaraku, kalau lagi belum jadi kan, misalnya abangku sayang gitu kan. Tapi saudaraku, kalau cinta kita sama pasangan kita tidak diupdate, tidak saudaraku makin besar, lama-lama saudaraku, kalau dulu abangku sayang, lama-lama kalau nggak ada uang, abangku tendang. Tapi saudaraku, karena kita mulai bina, yaitu cinta kita kepada pasangan kita, maka ini cinta kita semakin kuat. Seperti itulah saudaraku, kasih kita kepada Tuhan lama-lama harus semakin kuat, sehingga sampai kepada titik dalam kitab Roma 8 berkata, hei engkau maut, bahaya, ketelanjangan, siapa yang bisa memisahkan kami dengan kasih Tuhan? Ketelanjangan, bahaya, kelaparan, tidak ada yang bisa. Itu saudaraku dibuktikan bahwa mereka itu saudaraku telah kuat dalam mengasihi Tuhan. Bangsa Israel hari itu dalam Yeremia ini dikatakan, pada saat mereka di padang gurun, justru cinta mereka makin kuat. Artinya datang penderitaan. Pada saat datang penderitaan, mereka tetap bersuka cita mengikut Tuhan. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Mereka tetap begitu mesra kepada Tuhan. Makanya saudaraku, ada orang yang berkata seperti itu. Kalau saudaraku misalnya, kalau lagi enak-enak, kayaknya cinta itu enggak begitu enak. Tapi saudaraku, kalau lagi susah, misalnya kalau kita lagi susah, baru datang kepada Tuhan. Makanya kadang-kadang Tuhan Yesus itu senang kasih kita susah kalau hal itu memang yang membuat kita datang kepada Dia. Padahal Dia sebetulnya kalau dalam ratapan berkata, Dia enggak tega sebetulnya membuat kita susah. Tapi memang harus melalui kesusahan itulah kita datang kepada Dia, mengandalkan namanya. Saat kita sakit baru datang. Jadi saudaraku, kalau kita jangan mau mengalami kekurangan atau kita kelimpahan, tetaplah saudaraku, kasih kita kepada Tuhan
harus semakin kuat, saudara-saudara. Nah, dikatakan tadi di sini firman Tuhan, jemaat yang ada di Efesus inilah kekurangannya. Contoh, misalnya contoh sederhananya begini. Kalau tadinya suka menginjil, tapi tetap baca Alkitab, bukankah dia tadi lalu dia tidak menginjil lagi, tapi tetap baca Alkitab? Kan dia sudah meninggalkan itu, meninggalkan kasih yang mula-mula. Lalu di sini saudaraku dikatakan, sebab itu bertobatlah, sebab engkau telah begitu dalam mengalami kejatuhan. Lakukan lagi seperti yang semula engkau lakukan. Saudaraku, hari ini dalam ibadah Natal kita, Tuhan ingin agar kita semua, apa yang pernah semula kita lakukan, yaitu sebagai kasih mula-mula kita kepada Dia, yang tadinya kita bersemangat beribadah, mau jauh, mau dekat. Tadinya saudaraku mau ada motor atau tidak ada motor, kita mau menginjil. Tadinya saudaraku, entah ada uang apa tidak ada uang, kita tetap pergi berpuasa ke gereja. Kita semangat terus, saudara. Itu yang dirindukan Tuhan. Kita harus kembali, saudaraku, kepada kasih kita mula-mula. Coba saudaraku, kalau dulu tadinya kita senang membesuk orang, misalnya besuk orang, siapa yang tidak datang kebaktian? Kita lakukan lagi, saudara. Kalau tadinya saudara kita senang menginjili orang, kita mau bawa jiwa-jiwa, lalu kita tidak lakukan lagi. Coba kita mulai lakukan lagi, saudara. Kita nggak boleh, saudaraku, misalnya apatis atau ya sudahlah, cukup segitu aja jemaat. Seperti 2 minggu yang lalu, saudaraku, saya tidak menduga kalau jemaat yang datang, wah, jemaat ini kok agak penuh ya. Kok kayaknya mulai imbang nih laki dan perempuan. Wah, saya sangat bersyukur sama Tuhan. Apa itu? Karena saudaraku, kita belajar, kalaupun entah orang lihat apa enggak dilihat, yang penting kan Tuhan melihat kita. Kita kunjungi mereka, saudaraku. Kita beri pemahaman firman Allah. Bukankah seperti itu yang dikehendaki Tuhan pada waktu kita mula-mula, yaitu dipanggil? Kita mulai lakukan itu, saudaraku, terus menerus sampai Tuhan datang. Kalau itu kita tinggalkan, kita berarti sedang jatuh terlalu dalam, kata ayat ini. Kita lakukan lagi seperti semula. Kalau dulu kita berdoa di rumah berbahasa roh bisa sejam 2 jam, lalu di mana itu sekarang? Kita mengabaikannya, saudara. Padahal itulah yang menjadi yang paling utama sebetulnya di dalam hidup kita. Coba belajar, saudara. Ya, apa yang semula, kalau tadinya kita suka ngajak orang, ayo kita kebaktian, ayo kita kebaktian. Kita ajak mereka, saudaraku, soal mau atau tidak mau, yang penting kita berangkat oleh karena ada kasih Tuhan, yaitu kasih yang mula-mula itu. Tetap kita lakukan hanya untuk Tuhan, saudaraku, kita lakukan. Itu kan bentuk kasih kita kepada Dia. Kalau betul kita mencintai Tuhan, kita lakukan lagi, saudaraku. Kalau kita tidak lakukan, ayat ini berkata, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Kaki dian yang dimaksud, saudaraku, pelayanan yang selama ini sudah dihasilkan, yang kita lakukan, itu akan tidak lagi diperhitungkan. Makanya, saudaraku, kita tidak boleh berhenti. Terus kita lakukan. Makanya, saudaraku, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Artinya, saudaraku, Paulus ini digambarkan seperti seorang pelari, yaitu mengerjakan pelayanan terus sampai selesai. Dengan itu, saudaraku, saya percaya akan banyak, saudaraku, gereja Tuhan, gereja Pentakosta Indonesia yang mengajarkan. Saya lihat, saudaraku, ya saya teliti kalau saya pergi menemui para, misalnya ketemu dengan pendeta-pendeta. Saya sangat bersyukur, saudaraku, kalau di gereja Pentakosta ini Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya dengan lengkap. Satu paket, saudara-saudara. Satu paket. Nggak semua saya lihat, yaitu mereka mendapatkan misalnya tentang berbahasa roh, berbeda-beda satu dengan yang lain. Kalau yang lain, saudara, maaf, tidak mengata-ngatai, sudah sama bahasa rohnya. Kalau di kita, ini berbeda, si ini berbeda. Saya saja dengan anak saya berbeda.
Kalau kami sedang berdoa, ini yang kita syukur, kita lakukan ini saudaraku. Jangan kita tinggalkan kasih mula-mula kita. Lakukan lagi seperti yang semula pernah kita lakukan. Tuhan sekarang ini banyak Tuhan yang saudaraku, dia ingin agar kita bekerja. Tidak perlu saudaraku kalau supaya kita dipuji orang. Bukan itu tujuan kita. Untuk apa saudaraku dipuji-puji orang? Yang penting, kalau dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah semuanya itu seperti kepada Tuhan. Jadi saudaraku bukan karena wah supaya dilihat orang, tidak. Tapi kita tahu tanggung jawab kita kepada Tuhan. Adakah saudaraku kita tergerak dengan itu? Mulai hari ini saudara, saya percaya Bapak Pendeta kita sudah terus menerus untuk mengingatkan kita. Tapi hari ini firman ini mengingatkan kita kembali. Apa yang semula pernah kita lakukan. Sebagai bentuk itulah kasih kita kepada Tuhan yang mula-mula tadi. Yang menggebu-gebu. Kalau ibarat yang sedengar kalau Bapak Pendeta berkata, cintana melebab. Melebab cintana. Itu seseorang ini. Artinya dia akan lakukan apa saja untuk cintanya. Dia korbankan apa saja untuk cintanya. Yang penting dia tahu hubungannya dengan seseorang itu betul semakin baik, semakin kuat. Seperti itu saudaraku, kita melakukan pelayanan ini karena kita mencintai dia. Kita itu itu adalah bentuk cinta kita kepada Tuhan. Kalau kita lakukan lagi cinta kita yang mula-mula itu saudara, dan itu harus makin kuat cinta kita itu. Jangan sampai seperti model sekarang, udah suami istri, udah punya anak, cintanya saudaraku kendor. Padahal harus makin kuat. Kalau dulu saudaraku, ambil dulu itu, mah. Oh iya. Kalau sekarang ambil itu, dia dong matang. Dah dong dicintai. Itulah sebabnya saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus. Itu paralel sekali kita dengan Tuhan. Kalau tadi yang ada di Yeremia pasal 2, ketika kamu berada di padang gurun bersama dengan aku, tetap kamu menunjukkan cintamu begitu kuat kepada aku, kata firman Allah saudara. Kalaupun kita menghadapi persoalan, tantangan apapun, karena bersama dengan Tuhan kita mencintai dia, saya percaya saudara, maka dibalik nanti persoalan itu pun kan kita akan mengalami musim-musim saudara. Ada kadang-kadang musim seperti lagu itu kan. Kemarin datang ada jemaat, kayak mana aku nih Pak, saya akan pulang ke Bengkulu begini-begini. Apa yang terjadi? Sepertinya bulan ini Pak kami mengalami keuangan kami begini. Ada nyanyian, kita akan menghadapi musim. Bukankah Kejadian berkata gitu? Ada musim kemarau, musim dingin, ada musim hujan, ada musim, yaitu di situ ada 4 musim. Jadi kita akan melalui musim, dan musim-musim itu ada batasnya, dan itu silih berganti. Kalau hari ini mungkin uangmu tidak cukup untuk engkau menolong orang tua, percaya saja. Katakan seperti pengalaman kami sendiri. Waktu saya ceritakan dengan istri saya. Dulu kami punya uang, hanya tinggal 400 perak. Lalu istri saya ngomong, Pak, uang kita tinggal 400, bagaimana nih? Hari itu masih lama, bulan yaitu bulan muda, tanggal muda. Lalu saya bilang dengan istri saya, ayo kita berdoa. Saudara tahu, saya bukan pergi mencari uang, saya pergi menginjil. Lalu waktu menginjil, saya temui ada seseorang di sana, kalau nggak salah di Waikandis. Saat menginjil, orangnya nggak ada, rupanya ada di sini tukang salon. Salon ngomong, mau kemana Pak? Orangnya nggak ada Pak. Iya, saya ini pemberita Injil Bu. Oh, ke rumah lah Pak. Saya sampaikan sama dia firman Tuhan. Dia merasa diberkati. Tiba-tiba saya dikasih uang saudara. Memang nggak banyak, cuma 10.000. 10.000 bisa beli minyak tanah, bisa beli minyak makan, bisa beli tempe, bisa beli yaitu beras sedikit-sedikit. Tapi kan firman Allah berkata, saya kasih tahu dengan dia, kesusahan sehari cukuplah sehari. Besok berbeda lagi. Kalau hari Tuhan sudah cukupkan 10.000, besok berbeda lagi. Besok beda lagi tanah Tuhan. Karena Mazmur berkata, aku menanggung kamu semua hari demi hari. Hari demi hari saudaraku. Jadi kalau kita saudara hari mungkin bagaimana di penginjilan ini kalau segini, jangan takut saudara, berangkat saja menginjil. Tuhan pasti tanggung jawabi seluruh kebutuhan keluarga kita. Haleluya. Demikian saudara.
Jangan takut dengan, oh saya nggak ada uang, bagaimana saya menginjil? Nggak ada motor. Kalau jalan kaki, kenapa rupanya? Jalan kaki kita. Saya dulu jalan kaki. Menginjil. Tahu-tahu Pak Pendeta dia, wah udah kasih saya motor itu. Saya langsung, wah saya tambah semangat lagi, saya menginjil makin jauh lagi. Begitu saudaraku, kita belajar. Apakah si mula-mula yang kita kerjakan untuk Tuhan sebagai cinta kita kepada Dia? Mungkin berkorban, menginjil, membesuk, membawa jiwa-jiwa, berpuasa dan lain-lain. Itu saudaraku, kalau itu sudah hilang, mari kita lakukan lagi seperti itu saudaraku. Supaya dengan demikian, suatu saat Alkitab berkata di sini, kita akan dipercayakan masuk minimal ke taman Firdaus Allah, yaitu makan buah pohon kehidupan itu bersama dengan Yesus di surga. Demikianlah saudaraku firman Allah. Terpujilah nama Yesus dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, kita serahkan kepada pendeta kita.